Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini itu kita tidak membahas pelajaran bidang kita, tetapi kita membahas total keseluruhan dari hasil belajar dari rumah ini, ya. Jadi saya mau tahu informasinya dari para Danton Mapel khususnya. Sebetulnya ini saya khususkan ke Danton Mapel, tetapi saya minta juga hadir keseluruhan untuk bisa kita cari tahu kendalanya ada di mana, seperti itu. Karena dalam pembelajaran daring pasti ada kendala yang dihasilkan, karena kita daring ini kan terkait dengan belajar dari rumahnya. Kendala itu macam-macam pasti ada. Nah, kira-kira dari kendala itu sudah tersolusi atau masih kendala, ya, seperti itu, ya. Kemudian sebelumnya saya juga mau cek dulu saya mau menyampaikan bahwa kelas kita ini kan saya sudah targetkan nilai KKM kelas kalau bisa 78. Saya belum tahu KKM sekolah berapa, tetapi saya minta KKM kelas kita 78. Sedapat mungkin nilai kalian minimal itu 78 di rapot, ya. Makanya begitu dirasa kendala nilai kalian ada kurangnya, segera hubungi guru yang bersangkutan, mumpung ini belum UTS, ya. Kalau sudah UTS lain cerita, tapi kalau belum UTS kalian masih bisa ngejar. Tanyakan ke guru yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian, kami punya target KKM kelas 78 minimal. Jika dirasa nilai saya ada di bawah 78, mohon izin minta tugas tambahan agar nilai kami bisa mencapai angka KKM kelas. Itu. Kalau beliau-beliaunya menyampaikan, kan KKM sekolah 75, 76 atau apa, mohon izin ini atas instruksi wali kelas saya. Itu. Jadi kami ingin meraih prestasi selepas lulus sekolah, sehingga kami membutuhkan nilai yang baik dalam pembelajaran. Ngomong baik-baik seperti itu. Kalau tetap gurunya nggak mau ngasih segala macam ini itu nanti kembalikan ke saya. Nanti saya akan mengkondisikan, ya, menyampaikan. Karena saya tidak mungkin serta-merta menambahkan nilai di kalian, tidak bisa. Ya, kode etik kita para guru. Saya sebagai wali kelas mengkolektif semua nilai yang ada pada masing-masing mata pelajaran. Dari masing-masing mata pelajaran saya masukkan nilainya. Jika ada remedial saya sampaikan ke kalian, tetapi jika tidak ya saya langsung masukkan ke rapot. Nah, besar harapan saya kalau kemarin kita di kelas 10 itu nilai rata-rata misalkan untuk KKM itu adalah 75. Untuk yang kelas 11 ini kalau bisa 78. Kelas 12 kalau bisa 80, supaya kalian punya progres naik. Apa sih kebutuhannya kalau nilainya itu meningkat, ya? Kalau nilai meningkat itu punya kebutuhan seperti ini. Jika kalian akan memasuki dunia kuliah, di mana kalian harus mengisikan nilai-nilai di situ. Nah, pada saat kalian mengisikan nilai di situ, progresnya harus naik, gitu. Jadi kita bisa kontrol dari awal kita belajar. Mulai sekarang, karena nanti kalau di bangku kuliah juga ngontrol nilai kok, ya. Bagaimana IPK kita bisa kita tingkatin berdasarkan target kita dalam belajar. Nah, harapan saya kalian harus bisa seperti itu. Saya ngajak kalian untuk berpikir setelah lulus sekolah. Nilai itu sangat dibutuhkan, ya. Misalkan lagi, kalian mau masuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Udara, atau polisi, ya TNI Polri lah. Itu juga ada nilai loh. Kalau nilai kalian bagus, belum dites itu, nilai di atas rapot kalian bagus, nilai di atas ijazah kalian bagus, ya di atas KKM semua lah, ya ndak usah 90, ndak usah, di atas KKM saja 78, 79, ya, atau 80. Nah, itu secara otomatis kalian akan dipilih dulu untuk mengikuti seleksi, dapat kesempatan emas pertama,
sedangkan yang lain belakangan karena dinilai kurang mampu. Makanya saya minta walaupun kita belajar daring, saya memberi kesempatan kalian untuk berprestasi sana sini di luar sekolah. Ya. Sekarang saya share screen. Apa saja sih sebetulnya yang menjadikan prestasi luar sekolah itu? Nah, kemarin kita ada ngikuti kegiatan Ki Hajar. Ya, ini kegiatan Ki Hajar. Di mana kegiatan ini daring, bisa diikuti dari rumah. Yang penting kalian intensif. Kemudian nanti ada luringnya. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan saya ketemu kalian untuk belajar di kelas secara teknis. Nah, makanya saya kenapa minta kalian ngikutin kegiatan itu, karena apa? Kesempatan kalian ketemu saya untuk belajar di kelas itu besar sekali. Karena di sini ada pembuatan alat ya, kemudian ada istilahnya BIMTEK di kelas seperti itu. Nah, ini adalah contoh kegiatannya. Nah, jadi kegiatan ini diikutin tidak hanya SMK, SD, SMP, SMA. Nah, kemudian karena kegiatan ini nasional, kalian tidak lagi mewakili kabupaten, tetapi kalian berada di posisi provinsi. Yang kemarin saya mengantarkan 9 tim ya. Yang terseleksi itu cuma 3 untuk lanjut ke babak selanjutnya. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya. Mulai dari registrasi, kemudian seleksi basic, kemudian intermediate. Nah, setelah intermediate masuk ranah final, ada problem solving, video tema, dan presentasi. Nah, saya cuma berharap tahun depan minimal 18 orang di kelas kita go keluar. Ya, mengikuti kegiatan yang ada di luar. Seperti itu, tahun depan. Ya, karena tahun depan juga kalian ada bobot untuk lakukan PKL. Praktek kerja lapangan. Nah, saya nggak tahu PKL-nya dalam pada saat seperti ini apa yang harus dilakukan, ya. Itu karena syarat PKL juga harus vaksin dulu selesai juga, ya. Jadi ini semua, ya. Ini salah satu kegiatan. Nah, ini ada galerinya. Nah, selanjutnya kegiatan lain itu adalah KAM kreatif. Nah, nih. KAM kreatif SMK Indonesia, pembelajaran daring tuh sudah ada tulisannya pembelajaran daring. Bedanya kalian daring dengan guru-guru, dengan daring dengan nasional itu beda banget. Di situ kalau di KAM kreatif pembelajaran daring ini kalian ketemu semua sekolah seantero Indonesia, ya. Dan tidak hanya Indonesia, bisa jadi dari luar negeri juga ada. Karena yang salah satunya tadi yang Ki Hajar itu kita kompetisi juga dengan sekolah luar Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, tuh latar belakangnya juga dijelasin. KAM kreatif SMK Indonesia diselenggarakan dengan latar belakang perlu mengimplementasikan teknologi baru, perlu meningkatkan meratakan kualitas pembelajaran di SMK, dan meningkatkan akses pada pendidikan berkualitas di SMK. Kemudian kita diminta memilih tuh ada banyak, ya. Ada tourism, ada data science, ada pembesaran ikan, macam-macam nih, ya, dari hampir semua bidang studi, gitu ya. Dari semua bidang studi, apakah kalian harus mengikuti sesuai bidang? Kalian rembukan satu kelompok tim, pingin belajar apa itu udah tersedia. Tapi kalau bisa mengarah ke teknologi. Ya, kalau tata busana kan bukan bagian dari teknologi kita ya, karena kita teknologinya di teknologi yang bersifat IT dan elektronik. Nah, ini kita masuk di situ. Yang sudah masuk di sini ada PLTS ya, kemudian ada Smart School, ada Applied Robotics. Ini yang semua dari elektro ikut ini semua. Kalau yang lain sampai ada pembuatan animasi nih, animasi. Bahasa Inggris juga ada. Kalau kalian mau memperdalam bidang bahasa Inggris, masuk ke sini, tinggal laporan aja, ya. Tuh. Ini salah satu contoh lagi ya, KAM kreatif. Dimana setelah nanti kalian di situ belajar diajarin, bukan belajar sendiri, diajarin. Bagaimana kalau nggak bisa? Masih ada guru pembimbing yang bisa menjawab. Nanti tanya guru pembimbingnya, ya. Nah, setelah kegiatan KAM kreatif ini ada lagi kegiatan yang lain. Ini adalah FLS 2N. Ya, nah di sini ya, ini ada film pendek, ada banyak macam nih di sini ya.
ini banyak di bidang seni. Siapa tahu kalian suka main film, suka main gitar, suka bikin video-video monolog. Ini di sini tempatnya. Bidang pertunjukan, bidang lomba, ada baca puisi, ada gitar solo, ada monolog, ada teori kreasi, ada vokal solo. Nah, desain poster ada juga. Ini kemarin ya salah satu teman kita ngikutin ya, walaupun belum berhasil. Film pendek sudah diikuti tapi dari jurusan bukan elektro, tetapi beberapa di dalamnya aktor-aktornya adalah bidang elektro ya. Nah, seperti itu. Nih ada kesempatan nih ya. Nah, seperti itu. Jadi ini saya menginformasikan. Nah, sekarang kita lihat ya, kita intip nih, bisa nggak ya nih WA saya kebuka nih. Saya buka saja nih KKSI itu. Dinar terlihat WA saya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat Smart School nih. Saya buka saja Smart School-nya. Tuh. Ya, nggak belajar sendiri loh. Ini dilatih. Nih anggotanya bisa dilihat. Ada Farhan, ada Dinar, ada Vina Grace, ada Wulan loh tuh. Ya, ada informasinya, nggak belajar sendiri. Jadi nggak usah takut, Pak. Saya kan nggak tahu Pak bidang ini. Lu ini loh bidangnya beda banget. Ya, ini bidangnya pemrograman ala-ala anak TKJ. Yang kalian punya cita belajar di TKJ tapi malah jatuh di elektro. Nah, ini kesempatan. Ya, nih pembelajarannya anak TKJ, pembelajarannya tuh ya, webinarnya ada semua di situ. Jadi saya berharap kalian itu tidak pesimis dulu, maju dulu aja gitu loh. Konsultasi sama saya, mau ambil apa tuh, ada informasinya ya, sangat-sangat memahamkan tuh, seperti itu ya. Kemudian kita ngintip, ini kan KKSI, ini kita tunjukkan ya deskripsinya nih. Nih, ada guru pembimbingnya ya, Pak Ariful. Nah, ini ada anggotanya 5 orang. Kita lihat untuk yang grup yang lain, KKSI IoT. Ya. Nih, KKSI IoT juga sama, ada bimbingannya juga ya. Seperti itu. Nah, view foto saya cek tuh ya. Tuh kegiatan KKSI-nya. Nih. Nah, semua ada ya. Dan satu hal lagi, ini juga dilihat dari disponsori banyak ini, pokoknya pendidikan tinggi juga ya, dari kampus segala macam. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada applied robotik. Applied robotik kebetulan ini dari kelas 11 semua ya. Saya tidak bisa bicara banyak nih applied robotik karena dari kelas 11 semua. Sama juga mereka juga ada materi-materi webinarnya seperti itu. Kemudian untuk yang PLTS. Nah, PLTS ini. Nah, kalau ini PLTS ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Berhubung sepertinya sudah mulai pada kumpul semua, saya mau bertanya, adakah kendala untuk mata pelajaran tertentu? Saya langsung saja, mata pelajaran matematika. Siapa yang jadi danton mapelnya? Siap saya, Pak. Nabila, oke, baik. Ya. Jangan kencang suaranya. Gimana Nabila? Bisa cerita Nabila? Ada kendala dengan materi pembelajaran matematika? Silakan Nabila. Untuk saat ini nggak ada, Pak. Nggak ada? Soalnya kan cuma nulis materi-materi doang. Menulis, mengerjakan soal nggak? Mengerjakan soal? Belum pernah, Pak. Oh belum, baru mencatat ya, kegiatan mencatat ya. Oke ya, baik kalau gitu terima kasih Nabila. Selanjutnya matematika sudah Nabila. Pendidikan agama Islam, Ulan ada nggak Ulan? Ulan ada? Sepertinya nggak ada Ulan ya. Oh ini ada nih Ulan.
Wulan, bisa cerita gimana kondisinya? Wulan, oh belum aktif ya. Sekarang PKN, ada enggak Vina? Vina di sini ada enggak? Enggak ada. PSR, Jaki, Nurastari Murtazam. Jaki mana Jaki? Jaki? Ya Pak. PSR ada kendala enggak? Enggak ada. Dimas Pak yang belum mengerjakan. Dimas belum mengerjakan. Dimas siapa? Anwar. Iya, Dimas Anwar ya. Ya. Kenapa? Kendalanya di mana, Jaki? Dimas kenapa? Ya. Nggak tahu Pak. Dia bilang belum aja gitu, belum sempat. Belum sempat. Ya. Oke, coba nanti gini. Ya. Pokoknya gini, kalau misalkan yang kamu tangani terkendalanya banyak, serahkan ke masing-masing diri mereka untuk bertanggung jawab. Jadi tugas Jaki hanya menyampaikan kondisi yang baik saja. Ya kalau misalkan remedial satu kelas, boleh kamu kolektif karena perintah. Tapi kalau misalkan perseorangan sudah kecil-kecil seperti itu, kamu laporkan aja ke saya. Bikin daftar di Danton Mapel. Daftar nama siswa atau peserta didik yang bermasalah terhadap mata pelajaran yang kamu pegang. Kan di PSR misalkan kayak gitu tuh. Ternyata si Dimas ada kendala masalah kuota, HP-nya rusak. Nah, itu wajib tahu kita. Selama ada informasi yang seperti itu, saya akan melaporkan ke guru, ke dewan guru bahwa minta dispensasi. Tetapi kalau laporannya cuma nggak sempet atau apa, itu kan terlalu luas. Nggak sempetnya karena apa? Ya, ada teman kita yang ibunya meninggal dan lagi berduka, masih sempat ngerjakan kok. Itu saya salut. Padahal saya ngelarang nggak usah deh, fokus aja sama acara ibunya yang sudah meninggal gitu loh. Saya juga ikut berbela sungkawa, tapi tetap ngerjakan. Ya, itu aja Jaki. Ya, jadi catatan kita ya. Jadi saya catat untuk PSR Dimas Anwar. Ya Pak. Tugas ya. Udah saya masukkan kolom chat. Terima kasih Jaki. Tadi matematika. Baik Pak. Matematika kondisi lancar. Selanjutnya saya kembali ke Wulan untuk pendidikan agama. Wulan masih ada nggak? Wulan? Iya. Belum Pak. Bisa ditampilkan wajahnya Wulan? Iya Pak. Nggak kelihatan Wulan? Susah Pak, lagi dicas HP-nya. Oh, lagi dicas. Oke. Wulan gimana? Ada kendala nggak? Iya. Nggak ada Pak, cuman gurunya aja yang nggak pernah ngasih tugas. Saya udah pernah ngechat juga, tapi gurunya itu nggak pernah ngasih tugas. Kendala guru tidak memberikan tugas. Itu aja Pak. Oke. Kenapa? Apakah ada? Udah kamu Iya. hubungin? Sudah dihubungin? Udah. Sudah dihubungin ya. Oke, kalau memang kendala dari guru tidak memberi tugas, yang penting kamu aktif bertanya setiap pertemuan dia. Jadi ibarat kata kamu yang butuh, kamu yang Iya, akan tanya. Ibu, Bapak, mohon izin pelajaran agama, apakah ada tugas? Yang pertama tuh, minggu pertama nggak dihiraukan. Minggu kedua nggak dihiraukan. Minggu ketiga nggak dihiraukan. Nggak apa-apa. Yang penting kamu aktif saja terus bertanya. Mungkin beliaunya ada aktivitas lain sehingga belum sempat memberikan tugas. Ya, tetap kita berpositif thinking. Saya ngajarkan itu ya. Positif aja dulu selama ada penjelasan rasional, kita nggak ada masalah ya. Kita seperti itu. Jadi PAI saya sampaikan kendala guru tidak memberikan tugas. Oke, terima kasih Wulan. Selanjutnya, Iya Pak, sama-sama. setelah Wulan, Vina masih ada? Vina ada nggak nih? Siapa libur, Dek? Vina sepertinya nggak ada ya, Vina. Adek, kabar siapa libur? Vina. Ada Vina? Vina nggak ada?
Ada Pak. Oke, saya lanjut ke Pak. mana Vina? Mana? Ada Pak. Oh itu ada. Oh ya. Iya. Oke Vina. Nah, wih lama nggak ketemu Vina ini. Vina, saya mau tanya untuk pelajaran PKN. Nah, PKN. Bagaimana Vina? Ada kendala kah pelajaran PKN? Kendalanya cuma nggak bisa kirim ke GCR Pak tugas-tugasnya. Kendalanya tugas tidak bisa masuk di GCR. Tugasnya nggak bisa dikirim-kirim Pak lewat GCR. Oh, tidak bisa dikirim ya, tidak bisa dikirim. Dikumpulkan ya. Kemudian solusinya apa dari gurunya? Solusinya apa? Lewat email Pak. Oh, solusinya lewat email ya. Oke. Lewat email. Email guru yang bersangkutan ya. Kemudian teman-teman ada yang kendala nggak dalam belajar? Teman-teman ada kendala yang dalam belajar? Ada. Siapa? Ada Pak 10 orang. Berapa jumlah? Sebut jumlah aja, nggak usah nama kalau nggak hafal. 9 Pak. 9 orang. Oke, kenapa? Ada informasi ke Vina. Kendalanya di mana? Iya, Pak. Kendalanya di mana? Vina chat lalu balas Pak. Oh, gitu. Ya. Kendala 9 orang tidak menyelesaikan kan tugas. Vina nanti tolong kirimkan ke saya nama-nama tersebut ya. Nanti saya sendiri yang ngechat sama mereka. Ya, nama-namanya kan ada. Vina nggak tahu namanya siapa Pak. Nanti Vina cek lagi. Kan bisa ngecek. Nggak tahu namanya. Loh, kan pada saat ngumpulin tugas itu kan pasti ada daftar nama. Itu. Saya minta cari aja. Nah, kalau misalkan nggak dapat nanti diusahakan dulu ya. Diusahakan dulu, kalau emang nggak dapat nanti saya yang akan cari tahu ya, ke gurunya langsung ya. Oke, terima kasih Vina. Selanjutnya bahasa Indonesia. Afifah ada nggak? Afifah hadir nggak ini? Kalau di daftar namanya nih Afifah nggak hadir ini. Afifah nggak ada ya. Kemudian Desi untuk bahasa Inggris. Desi ada nggak ini Desi? Desi nggak ada juga. Ada Pak. Oh, Desi ada. Oh iya. Oke, mana nih Desi mana? Desi. Oke, Desi. Bisa sampaikan kendalanya apa? Kendalanya GCR itu ya Pak, yang sendiri itu saya nanya ke gurunya, kata gurunya lewat email. Terus saya kan pernah bilang ke Google saya pernah bilang ke grup kalau misalnya ngirim tugas apa yang disuruh dikumpulin bahasa Inggris dikumpulinnya lewat email. Terus tadi saya tanyain ke teman-teman, nggak bisa dikirim, katanya ada 2 orang tapi nggak bisa dikirim kan, kata saya udah pernah disuruh kan lewat email, kata dia iya. Terus terutama Dimas katanya dia belum ngerjain sama sekali tuh, ada yang dia kerjain cuman baru 1 soal gitu. Oke, ya saya catat tugas tidak bisa dikumpulkan di GCR ya. Solusinya lewat email guru, betul. Kendala 1 orang yang betul. Tidak menyelesaikan tugas. Nama Dimas ya. Dimas Anwar ya. Betul, Dimas Anwar namanya.
Iya kali Pak, saya tadi nanya cuman Iya. namanya siapa Kak Iya aja. doang Pak. Nanti saya akan cek karena nama Dimas sudah muncul 2 kali nih. Nama Dimas sudah muncul 2 kali dari PSR kemudian bahasa Inggris. Nah, ya ini nanti akan saya coba cermatin ya. Resume saya ketik di kolom chat. Oke. Ada lagi kendala? Desi? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau gitu terima kasih Desi atas Tidak ada, informasinya. Pak. Kemudian selanjutnya setelah bahasa Inggris, bahasa Inggris Desi, matematika sudah, PKK Kaisa ya, Kaisa Nurul Aini PKK. Kaisa ada hadir hari ini? Kalau dari cek ini Kaisa nggak ada, Kaisa nggak ada. Saya lanjut ke Noval Ibadur Rahman. Ada Noval Ibadur Rahman. Nih ada Noval Ibadur Rahman. Ya, Pak. Oke. Noval, saya mau nanya masalah SPE. Oh, Ya. kamu bareng saya ya? Noval sama saya ya, Noval? Iya, Pak. Nah, saya tanya aja Noval, karena saya belum memberikan data ke Noval ya. Mungkin Noval udah tanya, saya belum baca WA-nya. Noval gimana? Kendala teman-teman untuk pelajaran SPE apa nih? Pelajaran saya sendiri nih. Gimana? Orang Pak yang belum selesai nih, Pak. Kenapa? Ada 2 orang yang belum. Ada 2 orang, bisa sebut nama? Ada yang belum selesai 2 orang namanya. Ya, SPE ya, SPE. Dimas Anwar sama Muhammad Arlan, Pak. Tugas belum selesai. Siapa? Dimas Anwar sama Dimas Anwar sama Muhammad Arlan. Muhammad Arlan, Pak. ya. Oke. Ya. Kemudian lainnya ada kendala Ya. nggak? Terus sama ini 2 lagi belum balas chatnya, Pak. Siapa lagi itu nama? Ada 2 orang yang belum balas. Siapa? Sebut nama. Ramadan Husain sama siapa satu lagi itu ya? Oh, Ramadan Husain. Yang Sama satu. satu lagi Pak, saya nggak tahu namanya siapa ya. Oke. Satu lagi saya nggak tahu Pak namanya. Ya nanti kamu cari tahu ya. Nanti kemudian informasikan ke saya. Oke, saya terima informasi kamu. Nanti saya juga cek di Google Classroom. Baik, Ada kesulitan pada saat pengumpulan di Google Classroom di saya? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Soalnya kan ngumpulin dari ke Google semua itu langsung kan. Ya, tidak ada file ya. Tidak ada file, jadi mudah ya. Ya. Ah. Iya Pak. Oke, Noval, terima kasih atas informasinya. Bilangin masuk, Nak. Selanjutnya, Ya. Alvito mana Alvito? Iya. Alvito, ada nggak Alvito? Oh, Alvito nih ada. Vito? Iya Pak, ada Pak. Vito, bisa tunjukin wajahnya Vito. Ada kendala kah untuk pelajaran MM? Tidak ada sih Pak. Cuma ya kendala di waktu pengumpulan tugas saja. Waktu pengumpulan tugas. Kenapa? Kenapa? Kan Gecer lagi error tuh Pak ya. Oh, Terus kata Pak Ariful nggak usah dikumpulin, disimpan aja gitu. Suatu saat nanti katanya disuruh dikumpulin di sekolah. oke, saya catat ya. Jadi pengumpulannya sementara manual ya? Oh iya Pak, si ini Pak. Gimana? Siapa lagi? Si Dimas Anwar juga belum ini. Dimas Anwar. Dimas Anwar. Oke, Iya, Dimas Anwar. tinggalan katanya. Ada lagi, Vito? Ada lagi? Tuh, Pak. Cukup Udah. ya? Oke. Nah, Udah. Cukup Pak. terima kasih Alvito. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya, PJOK, Gibran Diva Araya. Ada Gibran di sini?
Gibran hadir, Gibran? Nggak ada? Oke. Nah, jadi itu sekitar sekelumit kendala dan daftar nama teman-teman kita yang bermasalah. Ya, mungkin ada yang beberapa belum laporan. Nanti saya akan tanya lagi pada kesempatan berikutnya, mungkinan hari Jumat. Hari Jumat kita ada Zoom. Nanti di situ nanti akan saya tanyakan lebih lanjut. Ya, seperti itu. Sementara informasi saya terima seperti ini. Nanti saya akan cek. Nah, yang nama berulang muncul adalah Dimas Anwar. Nah, ini nanti teman kita ini harus kita support. Ada apakah, di manakah letak masalahnya? Ya, seperti itu. Di mana letak permasalahan sehingga dia juga bisa mengikuti ketuntasan materi di semua mata pelajaran yang kita jalankan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan luar sekolah, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Di sini seperti Aswayudi juga ngikutin, ya. Kemudian ada Dinar, ya. Kemudian ada Fakih, Yulia, Nabila yang sudah ngikuti, ya. Nah, ingat bahwa tingkatkan prestasi kalian, kemudian jangan lupa supaya menambahkan salah satu portofolio dalam kehidupan kalian mendatang. Artinya apa? Daftar riwayat hidup kalian tidak hanya tertulis lulus dari SMKN 1, tetapi lulus dengan prestasi. Saya nunggu yang lain-lain seperti Jaki, ya, Alvito, ya. Kemudian siapa lagi yang belum mengikuti, silahkan untuk mengikuti. Sayang sekali, kesempatan ada, maka kalian harus berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan yang ada. Seperti itu, ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah, tetap prestasi walaupun hanya di depan layar kaca, ya, seperti itu. Karena memang zamannya seperti ini. Insya Allah kita bisa memulai PPKM, ya, tatap muka. Kita akan bisa memulai tatap muka. Perkiraan saya bulan Januari, ya. Karena besok itu sudah uji coba gurunya sudah uji coba, September tanggal 1 sudah wajib datang ke sekolah per tanggal 1 September besok. Jadi saya minta Aswayudi, kontrak belajar kita, tolong kamu datang ke sekolah, temuin saya, ya, siangan sekitar jam 10, ya, jam 10, nggak usah pagi-pagi. Kemudian sekalian saya membagikan kartu pelajar yang sudah jadi, ya. Adapun nama dan mungkin yang sudah saya share ke masing-masing secara japri, dicek. Jika masih ada yang tidak pas, tolong sampaikan. Seperti itu, ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk mengkoreksi, karena kita dalam proses belajar walaupun dari rumah, ya, seperti itu. Ingat protokol kesehatan, walaupun kalian sudah vaksin 1 sudah selesai, kalian jalankan bulan kemarin. Vaksin 2 rencana tanggal 9 September ini, ya, vaksin 2. Vaksin susulan nanti rencananya untuk vaksin yang pertama, tapi susulan itu di perkiraan tanggal 20-an. Tunggu surat resmi. Jadi kalimat saya tidak berlaku tanpa ada surat resmi, tanpa ada edaran dari surat resmi dari sekolah, ya. Jadi ikuti. Jadi saya cuman istilah membicarakan sebuah prospektus. Prospektus tidak harus tertulis, bisa dari lisan. Jadi misalkan satu prospektus itu adalah sebuah pembicaraan atau dialog yang mengarah ke sebuah prospek atau pembicaraan yang future, masa depan. Jadi sebagai contoh tadi saya memberikan contoh Nabila. Misalkan Nabila nanti suatu ketika, misalkan setelah lulus dia menjadi seorang marketing, ya, seorang marketing. Nah, pada saat dia menjadi seorang marketing, dia membicarakan barang yang akan dia jual. Nah, ada kalimat akan dia jual. Itu adalah prospektus. Ya, misalkan dia mau jual rumah tuh, ya. Oh, saya mau jual rumah tipe sekian. Itu namanya prospektus. Dia tidak membawa barang contohnya, tetapi dia hanya menyampaikan informasi. Sama seperti saya sampaikan ke kalian, saya memberikan informasi ke kalian, ini merupakan prospektus. Ya, belum sebuah kegiatan atau kejadian resmi. Karena apa? Saya menyampaikan pengumuman, dasar saya adalah pimpinan. Kalau pimpinan sudah menyertakan surat dinas, surat instruksi atau pengumuman resmi berstempel dan bertanda tangan, maka itu baru berlaku. Jadi ingat, pegang baik-baik. Pak Robi, apakah ada surat tugasnya Pak Robi? Adakah surat dinasnya Pak Robi untuk informasi atau pengumuman yang akan datang? Kalau tidak ada, maka kalian tidak wajib untuk mentaati. Ya, karena apa? Tidak ada kekuatan secara pasal dan hukum, seperti itu. Itu saja gambarannya, ya. Itu saja gambarannya. Kemudian tadi yang belum presentasi kayaknya Farhan sudah, ya. Farhan masuk apa ya?
Farhan. Oh, nggak ada Farhan. Nah, tadi yang belum presentasinya itu ada si Afifah bahasa Indonesia. Saya cuma mau nanya, Aswayudi, adakah kendala untuk bahasa Indonesia? Tidak ada Pak, tidak ada kendala. Cuman GCR aja sih Pak, nggak bisa ngirim-ngirim gitu. Paling harus ke email gitu Pak. Oke. Oh iya, tadi itu nama Dimas itu Muhammad Ilham Dimas atau yang mana ini? Dimas Anwar atau yang mana? Nah, bingung saya juga Pak antara dua itu Pak. Nah, itu Dimas ya. Antara Dimas Anwar. Kalau Muhammad Ilham Dimas kan itu poltarnya ini. Poltarnya kita kan? Dimas. Iya Pak. Siap ya Pak. Ya, saya cek juga namanya nih. Soalnya kalau yang saya, karena masalah ini harus segera kita atasi. Walau satu orang pun saya nggak mau ada yang tertinggal di kelas kita, ya. Sayang, udah kelas 11, tiba-tiba putus kelas gara-gara nggak bisa menyelesaikan tugasnya, ya. Oke, nanti kita periksa lebih lanjut lah, seperti itu, ya. Jaki, siap untuk berkreasi, Jaki? Siap untuk kompetisi, Jaki? Siap Pak. Siap ya. Nanti begitu ada kesempatan, Jaki saya panggil ke sekolah juga untuk latihan bareng sama kita-kita. Ya, untuk belajar robot, belajar IoT seperti itu. Nanti kita samakan ilmunya untuk bisa kita latihan di kelas. Gitu. Itu aja pesan saya ya. Kalau emang kamu udah siap. Mungkin karena kemarin kamu punya aktivitas yang lain, jadi tidak bisa ngikutin. Ya, saya berharap kalian-kalian bisa ngikutin. Farhan, gimana kegiatan luar sekolah apa? Gimana Farhan? Nggak ada kendala. Tidak ada kendala. Apa kegiatanmu? Kegiatanmu apa? Ya tadi nge-zoom aja. Paham nggak yang diajak Zoom? Sama Dinar. Oh, sama Dinar. Paham nggak kira-kira Farhan? Insya Allah. Iya, Nar. Nanti latihan lagi di kelas ya. Nanti latihan lagi di kelas. Nanti saya latih lagi untuk pemahaman itu ya. Kita sama-sama belajar saling mengisi itu saja ya. Seperti itu. Oke deh, saya rasa udah cukup sore. Kalian juga butuh istirahat ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa pada kesempatan berikutnya. Insya Allah hari Jumat pada Zoom yang berbeda dengan materi beda. Tetapi saya akan tetap membahas kendala-kendala. Jika ada kendala kita cari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.